Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aristianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Saya Faradina Septi Awaliyah dengan NIM 222111344 mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam dan kategori hukum-hukum dalam Islam. Yang pertama, kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam meliputi syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama yaitu syariah. Syariah secara etimologis berasal dari kata syara'a, yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Secara terminologis, syariah adalah penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, yang menyangkut masalah ibadah dan sebagainya, yang dinisabkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syariah berasal dari Allah dan Rasul, maka bersifat permanen, mutlak, dan universal. Makna syariah dalam arti luas yaitu keseluruhan norma agama Islam baik dari aspek doktrinal maupun praktis. Syariah dalam arti luas adalah keseluruhan norma yang disyariatkan Allah melalui salah seorang nabi yang mengatur masalah-masalah kepercayaan dan masalah-masalah amaliyah. Syariah dalam arti luas identik dengan Islam itu sendiri, yakni Islam yang dimensinya normatifnya yang disebut juga dengan ad-din. Sedangkan dalam arti sempit, definisi syariah adalah sesuatu yang merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yang terdiri atas norma yang mengatur tingkah laku manusia. Syariat Islam juga berisi mengenai hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur segala sendi kehidupan umat manusia, solusi atau penyelesaian masalah dalam kehidupan, dan panduan menyeluruh dan sempurna dari segala permasalahan kehidupan manusia di dunia ini. Contoh syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fardu. Contohnya seperti salat, zakat, puasa Ramadan, dan berhijab. Contoh yang haram seperti berjudi, mabuk, dan riba. Contoh yang mandub seperti bersedekah kepada fakir miskin dengan menjenguk orang sakit. Contoh yang makruh seperti salat di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Sedangkan contoh yang mubah seperti menikah sampai 4 istri dan memakan domba atau ayam. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih secara bahasa diartikan al-ilmu, yang artinya ilmu, dan al-fahm, yang artinya pemahaman. Jadi, fikih bisa diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci yang terdapat dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan istimah. Fikih juga membahas tentang bagaimana cara beribadah tentang prinsip rukun Islam. Berikutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam merupakan kaidah atau norma yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan benda, manusia dengan alam. Hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum Islam tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang penjelasannya seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan suatu ibadah. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang didasarkan pada Rasulullah SAW. Sedangkan ijtihad merupakan usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Hubungan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah berarti sumber fikih dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk fuqaha atau ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber-sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih lebih khusus daripada syariah. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman
terhadap syariah dan pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah memiliki kebenaran yang mutlak, yang identik dengan wahyu Allah sebagai sarana untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan. Pembuat syariah adalah Allah yang disebut dengan syar'i. Fikih merupakan produk fuqaha atau mujtahid, menjadi produk yang memiliki kebenaran yang relatif, dan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat manusia dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Sedangkan cakupan hukum Islam sangat luas yang mempertimbangkan akal manusia didasarkan pada wahyu Allah. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahab Al-Zuhali, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu berkaitan dengan 3 perkara penting bagi manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Hukum Islam juga berkaitan dengan seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki dan merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Agar dapat memenuhi kebutuhan peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang disebut juga dengan fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf dari segi ucapan pekerjaan itu meliputi 2 perkara pokok, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fikih ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan Al-Quran sudah membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat. Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jenazah, ganti rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun secara publik. Dalam pembagian ini, maka Dr. Wahab Al-Zuhali pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang bersifatnya berbeda. Dikarenakan fikih muamalah ini sangat luas. Berikut pembagiannya, yaitu ada hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia, hukum kebendaan, hukum jinayah atau pidana, hukum acara perdata atau pidana, hukum dusturiyah, hukum pemerintahan atau dauliyah, hukum perekonomian dan keuangan. Kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fikih muamalat yang diartikan secara luas. Sedangkan perannya jelas adalah sangat penting bagi muslim, karena hukum Islam adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Selain di satu sisi, fikih siasah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan. Dapat disimpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan yang sangat penting, juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dapat disimpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan yang penting, juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga-warga lainnya pada umumnya. Pemerintah membutuhkan siasah syariah. Tanpa kebijakan politik, pemerintah sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siasah atau siasah syariah
juga dapat menjamin umat Islam dalam hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Fikih syasyah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang ranting dan dahan dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.